Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jerry Febrianto Budiman Sibarani dari kelas RP Malam akan menjelaskan materi mengenai generator sinkron. Apa sih itu generator sinkron? Generator sinkron adalah mesin sinkron yang mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Dikatakan mesin sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Generator sinkron ini bekerja berdasarkan hukum induksi Faraday yang bunyinya adalah apabila jumlah garis gaya yang melalui kumparan diubah, maka gaya gerak listrik diinduksikan dalam kumparan itu. Besarnya gaya gerak listrik yang diinduksikan berbanding lurus dengan laju perubahan jumlah garis gaya melalui kumparan. Yang kedua adalah konstruksi generator sinkron. Generator ini mempunyai dua komponen utama, yaitu stator atau bagian yang diam dan rotor bagian yang bergerak atau bagian yang bergerak. Bentuknya bisa kita lihat di gambar 1.1 dan gambar 1.2. Dengan melihat gambar 1 dan 1.2, maka konstruksi stator itu terdiri dari yang pertama itu kerangka atau gandar dari besi tuang, yang kedua adalah inti jangkar dari besi lunak atau baja silikon, yang ketiga adalah alur atau parit atau slot dan gigi tempat meletakkan belitan, yang keempat adalah belitan jangkar terbuat dari tembaga yang diletakkan pada alur. Gambaran bentuk lilitan stator dalam membentuk kutub magnet pada stator untuk menyesuaikan dengan kutub magnet rotor diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Kita bisa lihat ya bentuknya seperti itu. Kumparan jangkar yang ada di stator biasanya disebut belitan stator atau kumparan stator. Untuk generator 3 fase biasanya kumparan dapat dirangkai dalam dua jenis berikut. Yang pertama adalah belitan satu lapis atau single layer winding yang terdiri dari dua bentuk, mata rantai dan gelombang. Yang kedua adalah bentuk belitan dua lapis yang terdiri dalam dua macam bentuk pula, yaitu yang jenis gelombang dan gelung. Pada generator sinkron yang berkapasitas besar, arus DC diberikan pada lilitan rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor. Sedangkan kumparan jangkar, tempat terbangkitnya tegangan terletak di stator. Rotor ini diputar oleh prime mover atau penggerak mula agar terjadi perpotongan medan magnet yang berubah pada kumparan jangkar di stator. Dengan adanya perpotongan medan magnet yang berubah-ubah ini, maka timbul tegangan induksi pada kumparan jangkar generator. Ada dua jenis bentuk kutub magnet generator sinkron pada rotornya, yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah rotor kutub sepatu atau menonjol. Yang kedua adalah rotor kutub silindris, non-silent. Ini adalah gambarnya, bisa kita lihat rotor salient atau kutub menonjol dan rotor silindris atau silinder. Ketiga, jenis-jenis generator sinkron. Pertama, berdasarkan sumber medan magnet terdiri dari dua, adalah generator dengan medan magnet permanen. Yang kedua adalah alternator dengan medan magnet buatan. Yang kedua adalah berdasarkan posisi kawat kumparan. Alternator dengan kumparan sebagai rotor, alternator dengan medan magnet sebagai rotor. Yang ketiga adalah berdasarkan pasar listrik dibagi dua, yaitu generator AC fase tunggal dan generator AC fase 3. Keempat, fungsi generator sinkron. Generator sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Generator sinkron banyak digunakan sebagai pembangkit energi listrik berkapasitas besar, seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, dan pembangkit listrik lainnya. Kelima, prinsip kerja generator sinkron. Generator dapat menghasilkan energi listrik karena adanya pergerakan relatif antara medan magnet homogen terhadap kumparan jangkar pada generator, yaitu magnet yang bergerak dan kumparan jangkar diam, atau sebaliknya medan magnet diam sedangkan kumparan jangkar bergerak. Jadi jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan magnet homogen, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan tersebut. Medan magnet homogen ini biasanya dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau oleh magnet tetap. GGL induksi pada generator dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita lihat gambar 1.4 dan 1.5. Yang pertama adalah kumparan tembaga BADC berputar di antara magnet permanen NS. Yang kedua adalah kedua ujung kumparan dihubungkan dengan slip ring atau cincin sikat. Yang ketiga adalah GGL induksi akan menghasilkan arus karena adanya beban pada generator yang mengalir melalui sikat-sikat arang ke beban yang tersambung dengan generator. Ini adalah gambarnya ya, GGL induksi yang dihasilkan. Yang keenam adalah rangkaian ekuivalen. Tegangan induksi EA dibangkitkan pada kumparan jangkar alternator.
Tegangan ini biasanya tidak sama dengan tegangan yang muncul pada terminal alternator. Tegangan induksi ini dianggap sama dengan tegangan output terminal alternator hanya ketika tidak ada arus jangkar yang mengalir pada alternator atau dalam kondisi alternator tanpa beban. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara tegangan induksi dan tegangan terminal ini adalah: pertama, distorsi medan magnet; yang kedua adalah induktansi sendiri kumparan jangkar; yang ketiga adalah resistansi kumparan jangkar; yang keempat adalah efek permukaan rotor kutub sepatu. Karena semua faktor di atas mempengaruhi tegangan keluar pada terminal alternator, maka faktor-faktor itu dimasukkan dalam menganalisa rangkaian ekuivalen alternator agar diperoleh hasil pendekatan yang lebih baik. Bila alternator yang digunakan adalah alternator satu fasa, maka kumparan jangkar alternator hanya membangkitkan gelombang AC satu fasa. Sedangkan bila alternator yang digunakan adalah alternator tiga fasa, maka kumparan jangkar alternator yang membangkitkan gelombang AC tiga fasa yang masing-masing berbeda fasa 120 derajat listrik. Inilah contoh gambar rangkaian ekuivalen alternator satu fasa. Rangkaian ekuivalen alternator sangat bermanfaat digunakan untuk menganalisa kondisi alternator tanpa harus mengoperasikan alternator secara nyata, hingga dapat diketahui karakteristik alternator dalam berbagai kondisi tanpa merusak alternator. Dalam keadaan berbeban, arus jangkar akan mengalir dan mengakibatkan terjadinya reaksi jangkar. Reaksi jangkar bersifat reaktif, karena itu dinyatakan sebagai reaktansi yang disebut reaktansi magnetisasi akibat pengaruh reaktansi jangkar. Untuk rumusnya bisa kita lihat. Yang pertama adalah EA sama dengan IA dikali dalam buka kurung RA tambah CXS tutup kurung ditambah V0. Yang kedua adalah XS sama dengan XAR tambah XA, yang dimana keterangannya EA adalah tegangan induksi pada jangkar, V0 adalah tegangan terminal output alternator, satuannya volt, EA juga satuannya volt, RA resistansi jangkar, satuannya ohm, XS reaktansi sinkron, satuannya ohm, IA adalah arus yang melewati jangkar generator, satuannya ampere. Dari penjabaran rumus di atas terlihat bahwa tegangan keluar alternator sangat dipengaruhi oleh besarnya arus dan jenis beban alternator. Makin besar beban alternator, makin besar pula drop tegangan yang terjadi pada kumparan alternator. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.